Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Lelati Mustafidah dengan NIM 1201 Di video ini saya akan memenuhi tugas dari Bapak Nurdiansyah dengan materi pendidikan IPS. Soal yang pertama adalah jelaskan kontribusi atau sumbangan mata kuliah pendidikan IPS dalam keilmuan dan kepribadian mahasiswa program studi IPS Universitas Islam Negeri Syarif Baiklah, saya akan menjelaskan tentang kontribusi. Nah, kontribusi itu apa? Kontribusi itu bisa diartikan dengan keikutsertaan, keterlibatan, melibatkan diri maupun sumbangan. Jadi, kontribusi atau sumbangan dalam pendidikan IPS ini bagaimana caranya kita atau sebagai mahasiswa menyumbangkan atau memberikan dalam memberikan pengetahuan ataupun pemikiran yang dijalankannya dengan secara kejujuran, sportif, namun cara memberikannya itu dengan memberikan yang dampak positif dan tidak negatif. Nah, dengan kontribusi ini berarti suatu individu atau satu mahasiswa tersebut berusaha meningkatkan efisiensi dan aktivitas hidupnya dengan hal yang baik maupun positif. Nah, karena kita sebagai mahasiswa, kita akan memberikan nantinya akan memberikan contoh-contoh yang baik, positif terhadap murid-murid yang kita ajarkan. Maka dari itu, pendidikan IPS ini menekankan atau memberikan melibatkan dari mahasiswa itu sendiri untuk berpikir yang positif, jujur maupun cerdas. Kedua, isu-isu kontemporer. Nah, untuk isu yang berkembang sekarang ini berkaitan dengan pendidikan dan bidang kehidupan manusia, seperti sosial, ekonomi, budaya, politik, dan sebagainya. Nah, salah satu disiplin ilmu sosial ini yaitu sejarah. Nah, dapat dijadikan sebagai salah satu contoh materi untuk mengembangkan pembelajaran serta memahami isu-isu dari kontemporer tersebut seperti di lingkungan siswa tersebut. Nah, jadi untuk menjelaskan tentang fenomena yang terjadi saat ini, kita libatkan dengan sejarah. Nah, jika zaman dulu, waktu sebelum ada COVID-19, seorang guru itu menjelaskan tentang sejarah itu secara langsung. Nah, sedangkan sekarang dengan adanya pandemi ini, siswa-siswi pun pergi ke sekolah tidak seperti dulu yang menggunakan seragam, melaksanakan upacara, bahkan guru pun yang menjelaskannya mungkin ada sebagian guru belajar tapi tidak menjelaskan, hanya memberikan materi. Nah, untuk itu bagaimana siswa tersebut mengetahui tentang sejarah yang ada di Indonesia, sedangkan guru itu sendiri tidak menjelaskan, hanya memberikan materi. Nah, maka dari itu sangat berbeda dari yang dulu tentang adanya COVID ini. Jadi siswa tersebut mungkin sedikit memiliki wawasan tentang sejarah itu dan tidak banyak, mungkin belum banyak mengetahui tentang sejarah. Sedangkan kalau diperjelaskan oleh guru sendiri, guru menjelaskan, maka siswa itu akan berpikir, jika guru menjelaskan, maka siswa itu guru menjelaskan tentang sejarah negara kita, maka siswa itu akan membayangkan seperti apa dulu sejarahnya. Guru dengan menceritakan seperti ini, maka siswa itu membayangkan dulunya bagaimana. Mungkin itu. Yang ketiga yaitu transfer of knowledge dan transformation of value, yaitu transfer of knowledge yaitu proses alih pengetahuan, sedangkan transfer of value
yaitu proses alih dari nilai-nilai. Nah, dari pendidikan ini untuk peserta didik perlu kita ketahui bahwa pendidikan ini adalah tanggung jawab bersama sebetulnya, tetapi secara garis besar terdapat pihak-pihak yang bertanggung jawab atas dalam pendidikan sekolah, yaitu yang pertama sekolah, yang kedua keluarga, dan yang ketiga yaitu lingkungan masyarakat. Tetapi nyatanya sering kita ketahui bahwa pendidikan itu lebih membebankan dari tanggung jawab untuk pendidikan sekolah, bukan kepada orang tua, keluarga maupun lingkungan masyarakat. Kan seharusnya pendidikan ini diayomi oleh keluarga, lalu diberikan untuk sekolah. Nah, lingkungan ini mendukung adanya pendidikan dari sekolah dan keluarga tersebut. Tetapi nyatanya untuk yang sampai saat ini yang kita ketahui, pendidikan itu dibebankan untuk kepada sekolah. Jadi orang tua di rumah ini lebih menyerahkan anaknya seluruhnya kepada pihak sekolah. Seharusnya sebagai orang tua ini lebih mendidik anaknya dan juga sekolah untuk mendidik anaknya. Jadi sama-sama mendidik gitu. Untuk fenomenanya sendiri yaitu seperti yang kita ketahui saat ini adalah kenakalan remaja. Nah, kenapa bisa disebut dengan kenakalan remaja? Karena kebanyakan mereka itu belajar ini merupakan dampak kegagalan dalam pendidikan mereka. Karena sejatinya siswa yang belajar itu tadi kan sudah dijelaskan memiliki 3 yang bertanggung jawab, yaitu sekolah, keluarga, lingkungan. Nah, sedangkan yang kita ketahui bahwa siswa ini diserahkan seluruhnya kepada pihak sekolah, sedangkan siswa ini lebih banyak bersama lingkungan keluarga maupun masyarakat. Jadi jika ada kenakalan remaja maka pasti disangkut pautkan dengan sekolah. Tetapi sejatinya keluarga dan lingkunganlah yang menjadi terjadinya kenakalan remaja tersebut, karena kenakalan remaja ini pastinya ada dengan jika terjadi kenakalan remaja seperti tawuran, itu jangan seluruhnya diserahkan kepada pihak sekolah, karena pihak sekolah hanya mengawasi siswa itu dalam jam sekolah saja. Nah, jika terdapat tawuran di waktu lain jam sekolah, itu tidak termasuk lagi tanggung jawab untuk sekolah, karena sekolah kan memiliki aturan jamnya, waktu tersendiri. Nah, jika udah keluar dari jam waktu pelajaran sekolah dan terjadi siswa yang bertawuran, itu adalah tanggung jawab lingkungan masyarakat terutamanya dan keluarga. Ilmu sosial ini atau sederhananya disebut dengan soft science, yaitu disebut dengan ilmu lunak. Nah, secara umum ilmu lunak ini dia berurusan dengan benda yang tak terwujud dan berhubungan dengan studi tentang perilaku manusia dan hewan, interaksi, pemikiran, dan perasaan. Nah, ilmu lunak ini menerapkan dari metode ilmiah pada benda tak berwujud seperti itu. Tetapi karena sifat makhluk hidup hampir tidak mungkin untuk menciptakan kembali eksperimen dari ilmu lunak dengan ketetapan. Beberapa contoh dari ilmu lunak ini yaitu seperti ilmu psikologi, sosiologi, antropologi, arkeologi, atau beberapa aspek. Nah, khususnya dalam ilmu ini berhubungan dengan orang, meskipun sulit untuk mengisolasikan semua variabel yang dapat mengaruhi suatu hasil. Secara sederhananya, ilmu lunak ini lebih sulit untuk membuat eksperimen, karena ilmu ini lebih ilmu dunia. Untuk ilmu alamnya sendiri seperti ilmu pengetahuan alam atau ilmu disebut dengan IPA, yaitu
Dia lebih mendalami cara kerja alam atau biasanya disebut dengan ilmu keras. Nah, ilmu ini mereka termasuk sebagai ilmu fisika, kimia, biologi, astronomi, geologi, meteorologi. Untuk contohnya sendiri seperti kalau ilmu IPS itu dia lebih ke teori dengan sedangkan untuk ilmu alam sendiri atau disebut dengan IPA itu dia mengeksperimen kemudian mendapatkan hasilnya. Nah, sedangkan IPS ini dia hanya menggunakan teori, tapi teori itu ada kemungkinan terjadi gitu. Nah, sebenarnya untuk ilmu kedua tersebut ini jika dijadikan satu itu saling berkaitan. Karena apa? Karena IPS ini mempelajari tentang dunia atau bumi. Nah, sedangkan ilmu alam ini mengeksperimen. Eksperimen apa yang dilakukan? Eksperimen itu pasti diambil lagi dari bumi itu. Maka seharusnya tidak membeda-bedakan. Dampaknya saling membedakan antara lebih terlihat nyata dalam ilmu alam atau ilmu pasti. Sedangkan ilmu IPS sendiri masih diragukan. Tapi sejatinya mereka itu masih sama. Jika kita lihat tentang bumi yang dirotasikan, nah itu memang terjadi adanya rotasi dari bumi tersebut. Nilai dan keterampilan sosial. Nah, nilai ini merupakan penilaian tentang baik buruk, yaitu dari tingkah laku yang telah mendalami dalam kehidupan masyarakat, serta nilai merupakan pencerminan dari budaya dari suatu masyarakat tersebut. Nah, beberapa sikap nilai dari sikap tingkah laku ini diantaranya yaitu yang pertama sikap penghargaan kepada setiap manusia, yang kedua sikap bertanggung jawab, jujur, berlaku adil, suka dimengerti, ramah, sopan, dan tetap terpuji. Yang ketiga sikap demokratis dan menghargai orang lain. Yang keempat kebebasan dan bertanggung jawab. Yang kelima menghargai terhadap alam, dan yang keenam menghormati kepada sang pencipta. Yang ketujuh beberapa sikap pengembangan sebagai pribadi manusia seperti disiplin, bijaksana, cermat, mandiri, percaya diri, dan lain sebagainya. Nah, untuk nilai-nilai yang ditanamkan kepada siswa itu sendiri yaitu terdapat dari diri siswa sendiri, yaitu nilai-nilai dari kejujuran, keadilan, kepahlawanan dari siswa tersebut. Nah, untuk keterampilan sosial ini yaitu dia meliputi dari kehidupan dan kerjasama, yaitu belajar mendengar dan bertanggung jawab, menghormati hak-hak orang lain, membina kesadaran sosial. Nah, dengan demikian maka siswa mampu berkomunikasi dengan sesama manusia di lingkungannya, masyarakat secara baik. Hal ini merupakan realisasi dari penerapan ilmu pengetahuan sosial itu sendiri dalam kehidupan masyarakat. Sejarah perkembangan IPS di negara Indonesia dan negara lainnya. Untuk sejarah perkembangan IPS di Indonesia ini, dia diawali dengan perkembangan IPS di negara Amerika Serikat. Nah, untuk perkembangan di Amerika Serikat sendiri itu berbeda. Untuk risetnya itu sendiri di Indonesia dengan Australia berbeda. Kalau di Australia itu untuk ujian nasionalnya dia memang ada untuk pelajaran matematika dan bahasa, tapi bukan membutuhkan kelulusan, hanya untuk mengukur peringkat sekolah saja, yaitu salah satu dari rekomendasi seminar nasional adalah agar pemerintahan tidak menjadikan ujian nasional sebagai penuntut ujian nasional itu sendiri matematika dalam bahasa itu dimasukkan dalam ujian nasional itu, sedangkan untuk di
Australia dia hanya sebagai mata pelajaran yang untuk mengukur saja, tidak untuk dimasukkan ke dalam strateginya sendiri. Dalam pembelajaran ini, untuk pembelajaran di Indonesia, penilaiannya ini masih mengacu pada angka-angka, yaitu angka itu diibaratkan sebagai simbol keberhasilan untuk peserta didiknya. Sementara di negara Australia itu sendiri, penilaian rapor kemajuan peserta didik ini lebih menekankan kepada proses yang telah dilakukan peserta didik dalam maju kompetensi, mencapai kompetensi. Jadi di Indonesia ini lebih menekankan hasil. Di Australia sendiri dia untuk menekankan pada proses, yaitu filosofi yang digunakan di Australia ini adalah bahwa setiap peserta didik yang belajar pasti